Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, Raja Harun al-Rashid duduk di singgasana emasnya. Matanya berbinar-binar penuh ide nakal. Beliau baru saja selesai mendengar laporan tentang Abu Nawas, si orang kampung yang licik namun selalu berhasil membuat semua orang kagum. Abu Nawas, gumam Raja sambil mengelus jenggotnya. Sudah berkali-kali aku mencoba menjebatnya, tapi ia selalu lolos. Kali ini aku harus menemukan cara agar dia benar-benar menyerah. Menteri utama, yang sejak lama iri terhadap kepintaran Abu Nawas, segera menyela. Baginda, kalau boleh hamba sarankan, beri saja dia tugas mustahil. Misalnya, bawalah air sungai dengan ember bocor. Raja mengangguk puas. Bagus sekali. Panggil Abu Nawas sekarang juga. Tak lama kemudian, datanglah Abu Nawas dengan langkah santai. Ia mengenakan jubah lusuhnya, sandalnya yang hampir putus, dan wajah penuh senyum seperti biasa. Wahai Abu Nawas, kata Raja sambil menahan tawa, aku ingin kau lakukan satu hal yang sangat sederhana. Perintah Baginda pasti sederhana, tapi licik, jawab Abu Nawas sambil melirik ke arah menteri yang sedang senyum-senyum. Ambil air sungai Tigris dengan ember ini, kata Raja sambil menyerahkan ember besar yang penuh lubang. Dan ingat, tidak boleh ada air yang tercecer sedikit pun. Seluruh istana meledak dengan tawa. Mereka yakin kali ini Abu Nawas tak mungkin lolos. Namun Abu Nawas hanya mengangguk tenang. Baik, Baginda, saya akan kerjakan. Esok harinya, orang-orang istana berbondong-bondong mengikuti Abu Nawas ke tepi sungai Tigris. Mereka sudah tak sabar ingin menyaksikan kegagalannya. Abu Nawas mencelupkan ember bocor itu ke dalam sungai, lalu mengangkatnya. Seperti dugaan, air langsung tumpah keluar dari lubang-lubangnya. Tetapi Abu Nawas tidak panik. Ia berjalan kembali ke istana sambil membawa ember kosong. Sesampainya di hadapan Raja, ia meletakkan ember itu di lantai. Baginda, katanya dengan wajah serius, air sungai Tigris sudah saya bawa. Raja melotot. Mana airnya? Embermu kosong. Benar, Baginda, jawab Abu Nawas santai. Saya sudah mengisi ember dengan air. Namun karena ember ini bocor, airnya kembali ke tempat asalnya, sungai Tigris. Maka, sungai itu kini memiliki air yang sudah saya pindahkan, lalu saya kembalikan lagi. Dengan kata lain, tugas saya selesai. Semua orang terdiam sejenak, lalu tertawa terpingkal-pingkal. Tertawa terbahak-bahak. Bahkan Raja pun tak kuasa menahan tawa. Dasar kau, Abu Nawas, kau selalu membalikkan keadaanku. Namun menteri kerajaan yang iri hati semakin geram. Tidak mungkin aku biarkan orang kampung ini terus mempermalukanku di depan Raja. Aku harus menjebaknya lagi, pikirnya. Beberapa hari kemudian, sang menteri menghadap Raja. Baginda, hamba rasa Abu Nawas terlalu dimanjakan. Ia selalu membuat Baginda tertawa, padahal seharusnya ia dihukum. Raja menatap menteri itu tajam. Mengapa kau begitu benci pada Abu Nawas? Bukankah ia membuat istana kita selalu ramai dan penuh canda? Tapi Baginda, ujar menteri dengan nada manis, jika Abu Nawas terlalu bebas, rakyat bisa meremehkan kerajaan. Bagaimana jika kita memberinya tugas menjaga unta kerajaan? Itu pekerjaan yang tampaknya mudah, tapi sebenarnya sulit. Bila ia gagal, kita punya alasan untuk menghukumnya. Raja mengangguk setuju. Baik, aku akan memberikan tugas itu. Keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil. Abu Nawas, mulai hari ini engkau bertanggung jawab menjaga unta kerajaan. Jangan sampai seekor pun hilang. Abu Nawas menerima dengan santai. Baik, Baginda.
Unta-unta itu akan saya jaga seperti menjaga janggut saya sendiri. Tetapi ternyata, malam itu terjadi sesuatu. Beberapa pedagang licik yang iri pada Abu Nawas menyusup ke kandang kerajaan. Mereka mencuri 1 ekor unta lalu menyembunyikannya di pasar. Pagi harinya, menteri bergegas ke kandang dan menemukan jumlah unta berkurang. "Baginda," teriaknya dengan penuh semangat. Abu Nawas gagal. Seekor unta hilang. Raja pun murka. "Abu Nawas, bagaimana bisa unta kerajaan hilang dalam penjagaanmu?" Abu Nawas garuk-garuk kepala. "Unta itu tidak hilang, Baginda. Ia hanya sedang berwisata sebentar." "Jangan beralasan. Kau harus menemukan unta itu dalam 3 hari, kalau tidak kau akan dihukum." Abu Nawas tidak panik. Ia mulai menyelidiki ke pasar. Dengan gayanya yang jenaka, ia menyamar sebagai orang gila yang berteriak-teriak, "Wahai orang Baghdad, barang siapa menjual unta kerajaan, ia akan terkena kutukan. Unta itu akan membuat pemiliknya selalu kentut tanpa henti." Orang-orang pasar pun tertawa geli. Namun pedagang licik yang mencuri unta itu mulai pucat. Ia khawatir jika rumor itu benar, ia akan celaka. Maka diam-diam, pedagang itu mengembalikan unta curian ke dekat kandang istana di malam hari. Pagi harinya, unta itu sudah kembali. Raja terkejut. "Abu Nawas, bagaimana kau bisa menemukannya?" "Tidak sulit, Baginda," jawab Abu Nawas. "Saya tidak mencari unta itu. Saya hanya membuat pencurinya takut mengembalikannya sendiri." Raja tertawa terbahak-bahak. "Luar biasa, Abu Nawas. Lagi-lagi kau membuat semua orang kagum." Namun menteri semakin panas hati. Ia pun bersekongkol dengan pedagang licik itu untuk membuat jebakan yang lebih besar. Pedagang licik datang menghadap raja. "Baginda, hamba mendengar Abu Nawas pandai menilai kejujuran. Baginda bisa mengujinya dengan memberi 2 kantong emas. Yang 1 emas asli, 1 lagi palsu. Jika dia salah menilai, maka terbukti dia hanya pembual." Raja setuju. Ia memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, pilihlah. Di depanku ada 2 kantong emas. Yang 1 asli, yang 1 palsu. Jika kau salah menebat, kau akan dihukum." Abu Nawas menatap kedua kantong itu. Ia pura-pura bingung, lalu berkata, "Baginda, izinkan saya menutup mata. Karena orang jujur bisa merasakan kebenaran bahkan tanpa melihat." Ia pun menutup mata, mengangkat kantong pertama, lalu mencium aromanya. Ini emas palsu. Aromanya mirip wajah menteri." Orang-orang istana meledak dengan tawa, tertawa terbahak-bahak. Menteri langsung merah padam, sementara raja tak bisa menahan gelak. Abu Nawas lalu mengangkat kantong kedua. "Dan ini emas asli, Baginda. Wanginya harum seperti hati Baginda yang adil." Raja puas mendengar jawaban itu. "Tepat sekali. Kau memang luar biasa, Abu Nawas." Sejak hari itu, rakyat Baghdad semakin menyukai Abu Nawas. Mereka bercerita tentang kelucuannya di pasar, di kebun, bahkan di masjid. Sementara sang menteri semakin terpojok. "Jika terus begini, aku bisa kehilangan jabatan," keluhnya. Ia pun menyusun rencana terakhir, menjebak Abu Nawas dengan perkara agama yang rumit. "Baginda," katanya pada raja, "cobalah uji Abu Nawas dengan pertanyaan paling sulit tentang Tuhan. Bila ia salah menjawab, maka rakyat akan berhenti mengaguminya." Raja setuju. "Baiklah, aku akan memanggilnya lagi." Di hadapan seluruh pejabat istana, raja bertanya, "Wahai Abu Nawas, katakan kepadaku, di manakah Tuhan?" Semua orang terdiam. Pertanyaan ini sungguh berat. Namun Abu Nawas menjawab santai, "Baginda, sebelum saya menjawab,
Izinkan saya mengajukan satu syarat. Mohon Baginda turun dari singgasana. Raja terkejut, tapi ia menuruti. Sekarang, duduklah di kursi kecil ini, Baginda. Raja menurut. Abu Nawas lalu duduk di singgasana emas milik raja. Baginda, jawab dulu pertanyaan saya. Sekarang siapa yang jadi raja? Raja terdiam, lalu tertawa. Tentu kau, karena kau duduk di singgasanaku. Begitulah, Baginda, kata Abu Nawas bijak. Jika makhluk duduk di kursi ciptaannya saja sudah merasa jadi raja, bagaimana kita bisa menanyakan di mana Tuhan? Dialah raja segala raja, yang tidak terikat tempat dan singgasana. Dia ada tanpa perlu dicari. Seluruh istana terdiam, lalu bertepuk tangan kagum. Suatu pagi, Baghdad digemparkan oleh kedatangan seorang utusan dari negeri jauh, Persia. Ia membawa sebuah surat yang ditujukan langsung kepada Raja Harun al-Rashid. Surat itu dibacakan dengan suara lantang di balairung istana. Wahai Harun al-Rashid, raja yang termasyur. Kami mendengar kerajaanmu memiliki seorang rakyat bernama Abu Nawas, yang katanya paling cerdik di muka bumi. Untuk membuktikan kebenaran itu, kami menantangnya dengan teka-teki yang tak mungkin bisa dijawab. Jika ia gagal, maka kerajaanku lebih unggul daripada kerajaanmu. Tapi jika ia bisa menjawab, maka kami akan mengirim 1000 unta emas sebagai tanda hormat. Seluruh istana riuh. Bagaimana tidak? Teka-teki dari negeri lain pasti berlapis-lapis jebakan. Raja segera memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, kali ini bukan aku yang menjebakmu. Negeri seberang yang menantangmu. Apakah kau siap? Abu Nawas tersenyum santai. Baginda, saya lahir sudah siap dijebak, apalagi hanya oleh negeri seberang. Utusan Persia berkata, Wahai Abu Nawas, katakan kepadaku, manakah yang lebih berat, sebuah gunung atau sehelai bulu ayam? Orang-orang langsung terperangah. Jawaban seolah mudah, tentu gunung. Tapi ini pasti jebakan. Abu Nawas menjawab dengan tenang, bulu ayam, wahai utusan. Bagaimana mungkin? Seru utusan Persia. Karena bila sehelai bulu ayam masuk ke mata kita, seluruh tubuh terasa berat. Sedangkan gunung, kita masih bisa melihatnya dari jauh tanpa beban sedikit pun. Semua orang tertawa, sementara utusan Persia terdiam, terperangkap oleh jawaban tak terduga itu. Utusan Persia kembali bertanya, kalau begitu, wahai Abu Nawas, manakah yang lebih cepat, cahaya atau pikiran? Abu Nawas menatapnya sebentar, lalu menjawab, tentu pikiran. Cahaya butuh waktu untuk menembus ruangan, sementara pikiran bisa melompat ke langit, ke surga, atau bahkan ke negeri Persia hanya dalam sekejap. Seluruh istana bersorak. Raja menepuk lututnya sambil tertawa terbahak-bahak. Utusan Persia mulai gemetar. Ia mengeluarkan pertanyaan terakhir. Abu Nawas, mana yang lebih luas, lautan atau hati manusia? Abu Nawas mengangkat tangannya, lalu berkata dengan suara dalam, hati manusia lebih luas daripada lautan. Karena lautan hanya bisa menampung air, sedangkan hati manusia bisa menampung cinta, kebencian, kasih sayang, bahkan seluruh rahasia dunia. Itulah sebabnya hati bisa membawa manusia ke surga atau menjerumuskannya ke neraka. Hening sejenak. Semua terdiam, lalu bergemuruh kagum. Raja Harun al-Rashid berdiri, menepuk bahu Abu Nawas. Tidak salah lagi. Kau memang kebanggaan Baghdad. Utusan Persia menunduk dalam-dalam. Hamba mengakui, Baginda, Abu Nawas terlalu cerdik. Negeri kami kalah. Ia pun menyerahkan surat kedua dari rajanya, berisi janji untuk mengirim 1000 unta emas ke Baghdad. Baghdad bersorak-sorai. Para pedagang menari di pasar,
anak-anak menyanyikan lagu tentang Abu Nawas, dan menteri yang iri hanya bisa menggertakkan gigi. Namun, Abu Nawas dengan gaya khasnya berkomentar, "Baginda, bolehkah saya minta 1 unta emas saja dari 1000 itu?" Raja tersenyum. "Mengapa hanya 1? Ambillah 10, Abu Nawas." "Tidak, Baginda, 1 saja cukup. Karena kalau terlalu banyak, nanti istri saya jadi banyak pula permintaannya." Semua orang kembali meledak dengan tawa, tertawa terbahak-bahak.